Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan hari ini, meskipun dalam kondisi online. Semoga tidak menyurutkan semangat kita ya. Sebelumnya, agar lebih berkah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan dan kelompok ini. Sebelumnya, udah pada kenal belum satu sama lain ini teh? Belum. Baik. Langsung aja berarti ya. Coba sekarang perkenalkan dulu nama dan kelas masing-masing orangnya. Coba dimulai dari laki-laki. Siapa dulu? Baik, Bu. Saya, Bu. Oke, mangga. Nama Fahmi Asidiki dari kelas A3. Oke, terima kasih Fahmi. Lanjut. AA yang pakai baju merah. Perkenalkan, nama saya Ajat Rahmatul Dajat, kelas A3. Oh, baik. Ajat ya. Di pendidikan bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Selanjutnya, laki-laki terakhir. Ya, saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Malik dari kelas A3. Iqbal, siap. Sekarang perempuannya, coba perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Fita Aulia dari kelas A. Oke, baik Vita. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadila dari kelas A3. Ya. Terima kasih rekan-rekan sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak di sini kita akan mengadakan kegiatan apa? Belum tahu, Bu. Belum, Ibu, belum tahu. Belum tahu. Ibu kasih tahu ya, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Siap tidak, Bu? Belum, Bu. Ya, oke. Jadi, bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana diskusinya itu masalah umum atau general, seperti itu. Nah, sebelumnya udah pada siap belum melaksanakan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu, siap. Yap. Semangat nih, udah pada makan? Siap, belum? Siap, belum, Bu. Oh, siap belum? Oke, langsung aja ya. Sebelum memulai, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem atau teknik bimbingan kelompok hari ini. Untuk teknik bimbingan kelompok hari ini, Ibu menggunakan teknik ceramah dengan tema dampak bullying dan body shaming terhadap kesehatan mental. Untuk waktunya 40 menit. Apa ada yang merasa keberatan atau tidak sanggup? Boleh? Siap tidak? Baik, Bu. Siap, cukup segitu, Bu. Iya, Oke. cukup, Ibu. Cukup ya, sanggup ya, dimulai. Bu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini memiliki beberapa asas, diantaranya kerahasiaan, yaitu obrolan yang didiskusikan di bimbingan kali ini dalam kelompok ini bersifat rahasia. Terus yang kedua itu ada kenormatifan. Jadi teman-teman atau anggota kelompok yang ingin berpendapat itu secara bergantian gitu. Terus ada juga kekinian, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu sendiri yaitu untuk meningkatkan menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan serta meningkatkan sosial masing-masing anggota kelompok. Tuh.
sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk teman-teman. Silakan untuk memperhatikan dan menganalisa video tersebut. Ya, Ibu akan men-share videonya ya. Sebelumnya videonya terdengar suaranya? Jelas banget, Terdengar, Bu. Bu. Kegedean, Bu, suaranya. Oke, kecilin ya. Baik, bagaimana videonya? Sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, dilihat. Bu. Sudah, oke. Nah, Ibu ingin perwakilannya deh 2 orang untuk memaparkan atau menjelaskan mengenai video tadi. Coba dari, mau sendiri atau Ibu tunjuk nih? Ibu tunjuk aja. Oke, tunjuk. Coba Anissa Nurul Fadilah, bagaimana analisa video yang tadi? Menurut saya di video tadi itu tentang pembulian ya Bu, tentang bully yang menyebabkan seseorang itu depresi atau bunuh diri. Jadi karena bully itu menyebabkan seseorang menjadi bunuh diri gitu Bu. Mungkin. Oke, terima kasih. Benar ya. Mengenai pemaparannya, coba selanjutnya dari laki-laki, coba Fahmi. Bagaimana? Baik, Bu. Dari video tadi ya, Bu. Bahayanya bullying itu sangat fatal ya, Bu. Sampai mengakibatkan yang dibully itu bunuh diri gitu, Bu. Seperti itu? Itu, Bu. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan supaya tidak membuli orang lain gitu, Bu. Karena itu sangat berpengaruh kepada orang lain gitu, Bu. Oke, terima kasih. Benar ya. Tadi itu merupakan contoh dari dampak bullying terhadap korban. Nah, langsung saja ke materi. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai pengertian bullying atau definisi bullying. Bullying itu apa? Di sini ada yang tahu barangkali dari teman-teman? Ibu, Bullying saya itu, Bu, menjawab. bisa jadi, Bu, merendahkan orang lain ya, Bu, bukan? Ya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bully itu merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Langsung aja, ya. Ibu akan menjelaskan pengertian bullying. Bullying yaitu
perilaku atau bentuk-bentuk intimidasi terhadap psikis dan fisik seseorang terhadap pihak yang lebih lemah. Atau bisa juga diartikan suatu perilaku negatif yang dilakukan secara sadar dan berulang-ulang untuk menyakiti seseorang yang lemah. Nah, untuk bentuk-bentuknya, ada 4. Ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk bullying itu apa aja? Tidak, Bu. Saya Bu coba. Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Oh, tidak ada ya, langsung aja. Bentuk-bentuk Ajat bullying. katanya mau, Bu. Oh, Ajat, mangga Ajat. Coba bentuk-bentuk bullying. Sebutkan bentuk-bentuk. Menurut saya Bu, bentuk-bentuk bullying itu adalah pertama ejekan mungkin Bu, Terus? kedua fisik, Ya, Fisik. benar. ejekan fisik, terus apa ya? Apa? Udah Bu, taunya cuma segitu aja Bu. Oh, taunya cuma segitu ya. Oke, Mungkin lebih body jelasnya, shaming, Bu. benar, body shaming juga termasuk ya. Lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan ya, bahwa bentuk-bentuk bullying itu ada yang pertama, bullying verbal. Seperti yang tadi aja jelaskan bahwa bullying verbal itu membuli dengan kata-kata, seperti di sosial media gitu, bikin-bikin nyindir gitu. Terus yang kedua itu ada bullying fisik, yang mana bullying fisik ini menyakiti secara fisik, memukul, menampar, gitu kan. Terus yang ketiga ada bullying relasional. Bullying relasional yaitu pelemahan harga diri, korban pandangan lirikan mata, helaan nafas, cibiran. Misalnya, kita tuh kesel sama si itu gitu ya, ngebully si itu teh dengan cara kalau si itu lewat teh, misalnya kita teh matanya teh menggidik gitu, bahunya teh menggidik, terus kayak, apa sih gitu, seperti itu. Terus ada juga body shaming yang tadi disebutkan oleh Vita. Body shaming itu mengejek fisik seseorang. Terus di sini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor penyebab bullying itu. Kebanyakan orang-orang itu tidak sadar gitu faktor penyebabnya dan tidak tahu. Yang pertama, faktor keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga madrasah pertama bagi anak. Jadi, keluarga itu, pola asuh orang tua itu dapat mempengaruhi perilaku bullying seseorang. Terus yang kedua, karakteristik internal individu itu sendiri. Seperti kayak bawaan, misalnya orang tuanya itu memiliki sifat emosi, otomatis si anaknya itu akan kecipratan sifat itu. Terus yang ketiga, sekolah dan konformitas, teman sebaya. Konformitas, coba Anissa, konformitas apa? Pernah mendengar kata konformitas? Anissa? Ya, Ibu. Konformitas? Pernah mendengar kata konformitas? Pernah, Ibu. Pernah. Coba, apa itu konformitas? Jadi, suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Benar ya. Jadi konformitas itu kecenderungan untuk mengikuti peraturan kelompok tertentu. Jadi seseorang itu berusaha menjadi mengikuti aturan suatu geng agar diterima di geng tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, dampak bullying. Dampak bullying seperti yang tadi kita lihat ya di video bahwa dampak itu tuh sangat buruk gitu bagi korban gitu. Salah satunya yang tadi, sehingga menyebabkan kesehatan mental seorang korban terganggu yang menyebabkan bunuh diri seperti tadi. Nah, materi bullying mungkin sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mengenai dampak bullying? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Aku mau bertanya, Bu. Oke, boleh silakan Vita. Ya, jadi kan bullying itu memang sangat mempengaruhi psikis seseorang ya, Bu.
Iya, Apakah si pembuli itu merupakan bawaan dari habit dia sendiri atau bagaimana, Bu? Terus gimana sih cara supaya orang itu tidak membuli orang gitu? Apa bisa dirubah atau tidak? oke. Berarti Makasih, Bu. apakah sama-sama kita, apakah perilaku bullying itu bawaan habit seorang individu itu atau dari lingkungannya dan bagaimana cara merubahnya? Seperti itu pertanyaannya ya. Iya, betul, Bu. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, faktornya itu kan salah satunya dari internal individu itu sendiri. Internal juga nggak ujuk-ujuk ngebully gitu, pasti ada faktor dari luarnya. Jadi sebenarnya dari habitnya udah ada gitu ya, dari internal dia, tapi didukung oleh kondisi yang membuat dia membuli itu. Terus untuk misalnya bisa dirubah, bisa, tapi secara perlahan nggak langsung gitu ya, karena kan merubah perilaku seseorang itu nggak mudah gitu. Bagaimana Ibu cara merubahnya? Dari yang tadi faktor penyebabnya, seperti misalnya keluarga, dari keluarga dulu, karena yang tadi Ibu sebutkan, keluarga itu madrasah pertama anak, jadi dari keluarga itu harus peka terhadap anak. Bagaimana anak di sekolah, bagaimana anak di rumah, apa yang anak lakukan gitu. Sehingga dari situ seorang keluarga atau seorang orang tua gitu ya, jadi tahu gitu, apa perilaku yang salah dari anak dan mana perilaku yang benarnya. Seperti itu. Terus yang kedua juga dari lingkungan. Salah satunya guru di sekolah. Guru juga dapat mengarahkan gitu untuk si anak itu menjadi lebih baik atau mengarahkan ke perilaku yang positif, terutama guru BK di sekolah gitu ya. Seperti itu mungkin Vita. Iya, baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Atau sudah? Atau tidak ada? Sudah Bu, tidak Bu. Udah Bu, tidak. Saya pikir materi dari Ibu sudah cukup untuk memenuhi stop bullying, Bu. Oke. Ya, jadi materi dipahami ya. Baik. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, jadi Ibu cukupkan materi untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan gitu ya. Terus sebelum Ibu tutup, Ibu ingin perwakilannya deh meinikan kesan dan pesan atau sarannya bagaimana bimbingan kelompok hari ini. Coba siapa yang ingin meinikan kesan dan pesannya, mengungkapkan pesan dan pesannya. Coba Iqbal, ungkapkan pesan dan pesannya bimbingan kelompok hari ini. Ya Bu, mungkin dari kesan saya, jadi setiap orang tidak si mentalnya kuat. Jadi yang stop bullying itu, jadi takutnya orang yang dibullying itu depresi Bu. Ya pesannya hargai sesama teman aja Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Iqbal yang telah mengungkapkan kesan dan pesannya. Mungkin karena sudah dipahami juga materi oleh teman-teman ya, langsung aja mari kita, sebelum diakhiri pertemuan ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang dampak bullying. Jadi, bullying itu perilaku intimidasi terhadap psikis dan fisik seseorang atau terhadap pihak yang lebih lemah, atau suatu perilaku negatif yang dilakukan secara sadar berulang-ulang untuk menyakiti seseorang yang lebih lemah. Nah, bentuk-bentuk bullying itu sendiri ada 4. Yang pertama ada bullying verbal, bullying fisik, bullying relasional, dan body shaming. Sekian materi dari Ibu. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk menjaga kesehatan karena kondisi sedang seperti ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Ibu pribadi dan kebenaran
datangnya hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.